Jalwi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sangat kami muliakan, yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Soekardi sebagai pembina, kemudian yang sangat kami taati guru-guru kita semuanya yang telah bisa membagi waktunya untuk menyampaikan beberapa ilmunya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat semua. Kemudian yang sangat kami banggakan, yaitu yang mengurus, yang mandegani, ini pengajian Zoom online Asyifa, Kemudian seluruh para donatur, mudah-mudahan rizki yang dianugerahkan Allah, kemudian juga dalam rangka ingin agar supaya pengajian ini bisa jadi eksis, semoga itu jadi rizki yang barokah, kemudian juga ilmunya jadi bermanfaat semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih tetap terus semangat itu untuk menyumbang agar supaya pengajian ini bisa jadi istiqomah. Kemudian yang dicintai Allah, yang mendapat anugerah kasih sayang Allah, yaitu seluruh jamaah yang ikut istiqomah bergabung ada di pengajian Zoom online Asyifa ini rahimakumullah. Semoga Allah menganugerahkan Bapak Ibu semuanya, tidak terkecuali, seluruhnya. Allah memberikan anugerah curahan rahmat, hidupnya diparingi barokah semuanya. Kemudian Allah menganugerahkan ilmu yang didapat dari guru-guru kita. Guru-guru kita tidak cuma hanya di Zoom online Asyifa saja. Seluruhnya itu menjadi ilmu yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dalam rangka ingin lebih memantapkan ketakwaan kepada Allah, lebih menguatkan daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslim. Kemudian kita ini selalu berharap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menganugerahkan sampai di penghujung akhir hayat kita nanti, kita menjadi orang-orang muslim yang sejati, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu, Kamis yang lalu, itu saya telah menyampaikan urutan kisah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang rupanya tidak henti-hentinya kisah ini ditulis oleh para ulama, para ahli sejarah, para ulama hadis, ulama tafsir, semuanya menulis. Itu dalam rangka apa Bapak Ibu? Dalam rangka agar supaya kita umatnya ini benar-benar bisa berdaya upaya mencontoh sepak terjang, percontohan yang terbaik, uswatun hasanah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang lalu saya telah menyampaikan tema latar belakang
dan apa yang terjadi setelah tersingkapnya peristiwa Baiat Aqobah pertama dan kedua. Itu yang kemarin. Dan saya berusaha, Bapak Ibu ingin ya ini agar supaya berurutan. Dan pagi ini temanya memang agak sedikit panas gitu temanya. Mudah-mudahan itu bisa kita ambil pelajarannya. Apa? Gagalnya penyergapan, penangkapan, dan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ingin mengetahui bagaimana kepiawaian strategi hijrahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang kita bahas, Bapak Ibu, bahwa Nabi kita Muhammad ini tidak henti-hentinya orang-orang kafir musyrik Mekah itu membidik Nabi Muhammad ini. Intinya ingin segera secepatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini itu dihabisi. Jadi tidak cuma hanya manusianya saja, Bapak Ibu, yang mau dihabisi, mau dibunuh. Akan tetapi juga para pengikutnya tidak henti-hentinya juga, ya, itu dianiaya, ya, disiksa, ya, yang sudah tidak henti-hentinya demikian. Subhanallah. Jadi oleh karena itu kita benar-benar bersyukur kepada Allah. Allah telah menganugerahkan syariat Islam itu sampai pada kita sekarang ini. Al-Quran juga saya ulang-ulang. Ya, sampai hari ini itu masih tetap terus bisa kita baca. Subhanallah. Kemudian, ya, para ulama hadis juga telah meriwayatkan, mengabadikan hidup dan kehidupan suri tauladan dunia ini, rahmatan lil alamin ini, sampai pada hari ini. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Ya, Allah telah menganugerahkan petunjuk kepada kita ini. Dan kita sangat berharap kepada Allah bahwa Nabi kita Muhammad nanti, Bapak Ibu, ketika kelak ada di padang mahsyar, akan bisa memberikan kepada kita syafaatnya. Syafaatul uzma. Syafaat yang agung, yang akan bisa menyelamatkan diri kita ini nanti. Sampai ada mendapatkan rahmat dari Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Jadi setelah perjanjian Aqobah pertama dan kedua itu telah selesai. Jadi saya urut ini. Setelah perjanjian Aqobah pertama dan kedua itu telah usai, telah sempurna, ya. Maka peristiwa ini menyebabkan orang-orang kafir Quraisy merasa khawatir. Merasa ada semacam kekhawatiran, Bapak Ibu, akan munculnya kekuatan baru Islam yang terbentuk di Yasrib. Jadi ada semacam kekhawatiran orang-orang kafir Quraisy ini munculnya kekuatan baru Islam yang terbentuk di Yasrib. Yang masih sebutannya masih Yasrib. Ya. Apalagi peristiwa ini itu terjadi, dilakukan secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi pada tengah malam. Jadi peristiwa namanya perjanjian janji setia ini, maksudnya Aqobah ini, itu diadakan oleh Rasulullah pada waktu malam, gelap gulita, Bapak Ibu. Sampai-sampai orang kafir Quraisy itu tidak ada yang mengetahuinya. Kan sampai begitu. Seiring beberapa hari kemudian, mereka mendengar selentingan kabar bahwa rombongan orang-orang Yasrib Khazraj itu dari Medina itu, yang datang ke Mekah itu untuk melaksanakan ibadah haji, itu telah berbaiat ternyata. Telah mengadakan janji setia kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka tuh mendengar begitu, selentingan berita, Bapak Ibu. Ya. Dan mereka juga menduga bahwa orang-orang Yasrib dari Madinah itu punya inisiatif
untuk membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya itu pergi meninggalkan kota Mekah. Oh, memang kan mempunyai kecerdasan juga Bapak Ibu mereka, nih. Jadi itu ada kekhawatiran begitu. Karena apa? Karena sudah bertahun-tahun, mulai tahun pertama Nabi Muhammad itu diutus menjadi nabi, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya Bapak Ibu, sampai tahun yang ke-10 yang kemarin sudah saya sampaikan. Maksudnya tahun ke-10 kenabian. Jadi sejak mulai Nabi Muhammad diangkat jadi nabi itu loh, maksudnya begitu. Maka keesokan harinya Bapak Ibu, setelah terjadinya peristiwa yang membawa kekhawatiran ini, maksudnya itu terjadinya janji setia itu loh. Ya. Beberapa pemuka kafir Quraisy itu mendatangi dan menelisik kemah-kemah mereka. Oh, ngoten. Jadi kemahnya orang-orang Hazrat ya yang dari Yasrib Medina itu loh maksudnya. Itu ditelisik Bapak Ibu. Ya. Ditelisik kemah-kemah mereka itu. Dan itu dalam keadaan marah bercampur geram. Oh, jadi maunya itu ingin meneliti itu kemah-kemah mereka itu didatangi, karena sudah ada selentingan mendengar gitu Bapak Ibu yang dimaksud demikian. Jadi antara percaya dan tidak percaya terhadap berita ini, maksudnya begitu. Berita terjadinya mereka itu mengadakan janji setia atau baiat itu Bapak Ibu. Kan nonton, ya. Oleh karena itu mereka itu tetap terus mencari-cari dan menyelidiki hingga mereka itu merasa yakin bahwa kabar pembaiatan itu memang benar-benar terjadi dan telah dilaksanakan. Dengan kejadian ini, mereka, maksudnya orang-orang kafir Quraisy Mekah itu merasa terguncang, merasa gundah dan gelisah, dan bertanya-tanya rencana apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Karena mereka menyadari sepenuhnya akibat lebih jauh dari peristiwa pembaiatan tersebut bagi diri mereka, serta dampaknya terhadap masyarakat kaum Quraisy Mekah pada umumnya. Dan jadi mereka sadar ya akibat yang terjadi dengan diadakannya pembaiatan itu. Nonton Bapak Ibu. Akan tetapi tersingkapnya berita ini itu terjadi setelah rombongan Haji Yasrib Khazraj itu, maksudnya yang dari Medina itu telah meninggalkan lokasi Bapak Ibu. Dan berangsur-angsur mereka sudah pulang ke negerinya. Jadi tersingkapnya berita ya bahwa Nabi Muhammad itu telah membaiat itu rombongan yang dari Medina itu baru tersingkap Bapak Ibu setelah jamaah dari Yasrib itu yang kemarin sudah saya sampaikan itu, yaitu 70-an orang lebih gitu ya. Itu sudah selesai. Akhirnya para pemuka kafir Quraisy itu bergegas mengejar Bapak Ibu dan mencari orang-orang Yasrib Khazraj yang dari Madinah tadi yang masih tertinggal dalam perjalanan. Akhirnya mereka berhasil menangkap 2 di antara orang Yasrib Khazraj Madinah itu. Namun salah satunya berhasil melarikan diri. Oh, jadi dikejar Bapak Ibu. Ditangkap. Ternyata ya 2 orang yang ditangkap, tetapi yang satu itu melarikan diri. Oh, hingga tinggal seorang saja yang berhasil ditangkap, Bapak Ibu. Siapa dia yang berhasil ditangkap itu? Dia adalah bernama Sa'ad bin Ubadah. Ini nanti panjenengan insya Allah akan pirsa ya siapa sebenarnya sahabat Sa'ad bin Ubadah ini. Mereka langsung ya ditangkap, dipegang Bapak Ibu saat ini. Lalu kemudian diikat tangannya dan lehernya itu dengan tali kekang itu. Lalu kemudian Sa'ad bin Ubadah ini diseret dan ya dipukuli tubuhnya serta ditarik rambutnya hingga masuk Mekah. Masya Allah. Ngoten Bapak Ibu, kejam ya.
Tapi bagaimana Bapak Ibu? Atas izin Allah, Sa'ad bin Ubadah rupanya mendapat keberuntungan. Tak lama kemudian, ada dua orang yang bernama Al-Mut'im bin Adi dan Al-Haris bin Harb bin Umayyah itu datang membebaskan Sa'ad. Ini orang Mekah maksudnya, dua orang ini. Dari penyiksaan mereka. Karena dulu rupanya Sa'ad itu, maksudnya Sa'ad bin Ubadah maksudnya Bapak Ibu, pernah memberikan jaminan keamanan terhadap kafilah dagang mereka berdua. Ya, tatkala mereka berdua ini melewati Madinah. Jadi pada saat itu Sa'ad bin Ubadah rupanya mendapat jaminan keamanan. Sehingga ketika saat ini ditangkap, maksudnya Sa'ad bin Ubadah itu ditangkap, Allah menganugerahkan ya, karena atas izinnya ada seseorang yang namanya Mut'im bin Adi dan Al-Haris ini rupanya menyelamatkannya dan membebaskannya Bapak Ibu. Begitu ya kisahnya. Namun ya, dengan adanya kejadian pembaiatan ini ya, tersingkapnya pembaiatan ini, orang kafir Quraisy makin gencar meningkatkan penyiksaan dan tekanan mereka terhadap kaum muslim Mekah ini. Penyiksaan demi penyiksaan, cemoohan, ya, cacian dan hinaan itu terjadi setiap hari Bapak Ibu. Subhanallah. Ngoten nggih? Akibatnya banyak di antara pemeluk agama Islam di Mekah itu, generasi awal ini, yang akhirnya terpaksa menyembunyikan keislaman mereka. Kan ngoten? Akhirnya karena tidak tahan terhadap perlakuan orang-orang Quraisy, maka sahabat pun mulai mengeluh, memohon kepada Nabi Muhammad SAW agar diperbolehkan berhijrah. Ngoten. Pokoknya kemana saja ya Rasulullah. Yang penting ya tidak di Mekah ini. Jadi aku sudah tidak betah lagi hidup ada di Mekah ini. Yang keadaannya sama sekali tidak mendukung kami ya Rasulullah untuk menjalankan ajaran Islam dengan baik ini. Subhanallah Bapak Ibu. Jadi sudah ngeluh begitu. Akhirnya Rasulullah SAW menginstruksikan para sahabat itu untuk hijrah ke Madinah. Oh, ngoten. Itu kemarin insya Allah sudah saya sampaikan, ya, sedikit saya singgung. Namun cobaan berat yang dihadapi para sahabat Rasulullah semasa di Mekah ini adalah ya berupa gangguan, penyiksaan, cacian, dan penghinaan dari kaum musyrik ini. Setelah Rasulullah mengizinkan mereka untuk berhijrah ke Madinah, cobaan berat itu kini juga berupa meninggalkan tanah air Bapak Ibu. Jadi coba kita bayangkan ya. Jadi terusir kayaknya. Dan dia ini kan rupanya juga kan termasuk bagian dari cobaan berat Bapak Ibu. Karena apa? Karena mau meninggalkan tanah airnya Mekah ini. Ya. Ya, yang nanti menuju ke Madinah itu kan lebih kurang berjarak 500 kilo. Ya, lebih kurang. Juga dia itu meninggalkan harta kekayaannya Bapak Ibu. Yang berupa tanaman. Misalnya pertaniannya ditinggal. Peternaknya ditinggal. Kemudian juga yang sudah biasa itu berdagang juga ditinggal semuanya. Bahkan keluarganya Bapak Ibu. Ada yang ikut, ada yang tidak ikut, ada yang suaminya hijrah, istrinya tidak mau ikut. Ada yang sebaliknya, istrinya hijrah, suaminya nggak mau ikut. Subhanallah. Apa ini bukan merupakan suatu tantangan dan cobaan yang berat juga Bapak Ibu. Subhanallah. Di samping itu Bapak Ibu, ikut Nabi Muhammad itu juga masih belum positif masa depannya nanti di Madinah itu. Wong di sana juga tidak ada sanak kadangnya, istilahnya kata orang Jawa itu. Nggak punya saudara, kemudian nanti menginap di mana, belum positif ini. Di sana apakah juga ada tempat menginap? Subhanallah,
itu merupakan tantangan yang berat juga, Bapak Ibu. Enggak beda ya dengan panjenengan misalnya umpamanya kalau dimutasi misalnya keluar kota misalnya dari Jawa keluar Jawa itu di sana sudah ditempatkan ada di instansi misalnya di lembaga pendidikan atau mungkin di mana ya itu bagi orangnya dimutasi. Kalau ini enggak Bapak Ibu. Ya. Ini belum tahu ini belum positif masa depannya itu. Cuman derek Nabi Muhammad gitu. Kemudian makanan yang dimakan nanti apa gitu. Ini kan merupakan bagian dari tantangan ya yang sangat berat juga orang-orang yang mau ikut jejak Nabi Muhammad ini. Subhanallah ngoten. Nggih. Jadi meninggalkan sanak kadangnya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi para sahabat dengan setia dan ikhlas kepada Allah ya, menghadapi dua bentuk cobaan tersebut. Jadi dua cobaan tadi Bapak Ibu ya, penyiksaan, cemoohan tadi, kemudian juga meninggalkan tanah kelahirannya ini. Semua penderitaan dan kesulitan itu mereka hadapi Bapak Ibu dengan penuh ketawakalan, kepasrahan, kesabaran, ketabahan. Hingga ketika Rasulullah SAW memerintahkan mereka berhijrah ke Madinah tanpa merasa berat, mereka berangkat meninggalkan tanah air itu, ya, meninggalkan kekayaan dan rumah tempat tinggal mereka. Mereka tidak bisa membawa harta benda, Bapak Ibu, dan kekayaannya itu karena apa? Karena harus berangkat secara sembunyi-sembunyi. Subhanallah. Ya, sembunyi-sembunyi lagi. Jadi kan artinya kan sudah tidak bisa membawa ternaknya, ya gitu. Sudah tidak bisa membawa mungkin itu berupa kopernya yang mungkin begitu Bapak Ibu untuk kesediaan kayak nanti saya di mana di sana kan gitu. Jadi di situ sudah tidak bisa karena apa? Berangkatnya itu dengan sembunyi-sembunyi Bapak Ibu, subhanallah. Karena harus berangkat secara sembunyi-sembunyi itu. Semua itu mereka tinggalkan di Mekah untuk menyelamatkan agamanya demi agama dan mendapatkan ganti ukhuwah yang menantikan mereka di Madinah. Jadi maka bergegaslah mereka secara bergelombang untuk berhijrah Bapak Ibu dengan cara sembunyi-sembunyi itu. Kecuali, lah ini ada kecuali Bapak Ibu. Ya sahabat Umar bin Khattab yang diikuti orang-orang yang lemah dan ya menginstruksikan rupanya hijrah secara terang-terangan. Oh ini dalam sejarah ya. Kemarin sudah saya sampaikan. Bapak Ibu demikianlah secara beransur-ansur kaum muslimin melakukan hijrah ke Madinah sehingga tidak ada yang tertinggal di Mekah. Jadi semua pengikut Nabi Muhammad itu semuanya hijrah. Ya. Tidak ada yang tertinggal di Mekah ini. Kecuali, ada kecualinya Bapak Ibu. Itu orang-orang yang sedang sakit Bapak Ibu. Orang-orang yang sedang ditahan di Mekah oleh orang-orang kafir musyrik gitu. Kemudian juga orang-orang yang tidak punya kendaraan Bapak Ibu. Jadi semuanya itu ketinggalan. Di samping juga Rasulullah, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib juga rupanya berangkatnya masih menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dalam beberapa riwayat yang sahih disebutkan bahwa setelah Abu Bakar melihat kaum muslimin sudah banyak yang berangkat hijrah ke Madinah, ia datang kepada Rasulullah. Dan jadi Abu Bakar ini kan sahabat yang setia, ya. Datang kepada Nabi secara rahasia, Bapak Ibu. Maksudnya Abu Bakar ini minta izin untuk berhijrah. Tetapi dijawab oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, panjenengan jangan tergesa-gesa. Aku ingin memperoleh izin lebih dulu dari Allah. Lalu Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau juga menginginkannya untuk hijrah itu? Nabi Muhammad menjawab, na'am, tentu saja. Kemudian Abu Bakar meneguhkan keberangkatannya Bapak Ibu untuk menemani Rasulullah ini. Jadi Abu Bakar ini berikrar dalam lubuk hatinya.
Nah, tentu saja ya Rasulullah, ya, aku akan menemani panjenengan untuk hijrah. Nah, Bapak Ibu, lalu Abu Bakar ini karena termasuk pedagang yang sukses, nggih, membeli 2 ekor unta, Bapak Ibu. Dan unta ini, ya, dipeliharanya selama 4 bulan. Jadi menunggu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendapat izin dari Allah untuk hijrah. Jadi beli unta tapi dipelihara selama 4 bulan. Masya Allah, dalam sejarah nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Selama masa tersebut, kaum Quraisy mengetahui bahwa Rasulullah telah memiliki pendukung dan sahabat dari luar Mekah. Jadi orang-orang kafir Quraisy ini sadar, Bapak Ibu, kalau Muhammad atau Rasulullah ini telah memiliki pendukung dan sahabat dari luar Mekah. Mereka khawatir jangan-jangan Rasulullah itu keluar dari Mekah, kemudian menghimpun kekuatan di sana untuk menyerang mereka. Itu kekhawatirannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyaksikan keadaan ini, para pemuka kaum kafir Quraisy itu semakin marah dan geram. Karena apa yang selama ini mereka khawatirkan, ya, benar-benar akan terjadi. Melihat situasi ini, akhirnya pemuka-pemuka kaum kafir Quraisy mengadakan perundingan. Jadi ngeten iki nggih, lalu musyawarah dia mengadakan perundingan. Ya, kali ini mereka berkumpul. Ya, mereka berkumpul. Ini ada di satu tempat, Bapak Ibu, yang kebiasaan mereka berkumpul, yaitu ada di Darun Nadwa. Jadi ini Darun Nadwa itu sebuah tempat, gedung, ya. Dan di situ adalah sebenarnya rumahnya ya. Ini Bapak Ibu, rupanya ini Qusay bin Kilab, rumahnya Qusay bin Kilab. Tempat kaum Quraisy memutuskan segala perkara. Yang tujuan pokoknya untuk menghabisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secepatnya. Oleh karena itu, pertemuan ini menghasilkan sebuah kesepakatan. Kisahnya begitu. Apa kesepakatan itu? Ini berdasarkan usulan Abu Jahal, Bapak Ibu. Ya, Abu Jahal bin Hisham itu. Untuk mengutus masing-masing kabilah seorang pemuda yang kuat, tangkas bersenjata dari setiap kabilah Quraisy. Dan tujuannya adalah untuk menghabisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu kepada masing-masing pemuda ini itu diberikan sebilah pedang yang ampuh. Dalam sejarah. Jadi beberapa suku, ya, itu dipilih seorang pemuda yang tangkas ini, ya, untuk memegang senjata. Bapak Ibu. Kemudian dibekali dengan sebilah pedang yang ampuh. Kemudian secara bersama-sama mereka itu serentak membunuhnya. Begitu maksudnya. Dengan cara menggunakan tebasan pedang. Agar Bani Abdi Manaf itu tidak berani melancarkan serangan terhadap semua orang Quraisy. Juga untuk membayar diat tebusan. Selain itu, tebusan darah yang tertumpah dalam penyergapan malam itu akan ditanggung bersama. Ini usulannya Abu Jahal, Bapak Ibu. Maksudnya begini. Jadi agar supaya Bani Abdi Manaf, termasuk Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib itu, mereka rupanya tidak berani menuntut apabila keponakannya ini sudah mati. Karena apa? Karena ini setiap suku, Bapak Ibu. Jadi caranya begitu. Jadi tidak ditanggung satu suku saja. Setiap suku itu ada utusan pemuda yang di situ dibekali pedang gitu. Sehingga nanti apabila sudah menyergap Nabi Muhammad, lalu kemudian juga menangkap Nabi Muhammad untuk membunuh, itu biar semua para suku itu yang membunuh, Bapak Ibu. Begitu maksudnya. Lah, apa itu politik seperti itu?
agar supaya nanti Bani Abdul Manaf, Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib itu tidak berani nuntut. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, agar supaya nanti seandainya misalnya darah tertumpah itu rupanya mereka tidak berani juga menuntut untuk membayar diat itu. Jadi diat itu tebusan. Nah, begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih? Setelah ditentukan waktu pelaksanaannya, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Masya Allah nggih. Menginstruksikan kepadanya untuk berhijrah ke Madinah saja dan melarang Nabi Muhammad tidur di tempat tidurnya pada malam hari. Ngaten Bapak Ibu? Ya. Jadi malaikat Jibril ternyata itu yang menginstruksikan agar Nabi Muhammad itu tidak tidur ada di tempat tidurnya setiap malam hari itu. Masya Allah. Menjelang petang hari sebelum terjadinya penyergapan rencana jahat ini, ya, Nabi Muhammad sudah mendapat berita bahwa dirinya akan dihabisi. Nah, dalam riwayat Bukhari, ya, sahabat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan pada suatu hari kami duduk di rumah ayahku Abu Bakar. Kata Aisyah, tiba-tiba ada seorang yang berkata kepada Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, katanya. Padahal beliau tidak bisa datang kemari pada saat seperti ini. Kemudian Abu Bakar itu berkata, demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang pada saat seperti ini. Tentu ada sesuatu kejadian yang penting, kata Abu Bakar. Lalu Aisyah, ya, itu berkata, berkata Bapak Ibu, Rasulullah datang dan meminta izin untuk masuk. Setelah dipersilakan oleh Abu Bakar, Rasulullah pun masuk ke rumah, lalu berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, suruhlah keluargamu keluar rumah. Abu Bakar menjawab, wahai Rasulullah, di rumah ini tidak ada siapa-siapa kecuali keluargaku sendiri. Rasulullah SAW menjelaskan, Allah telah mengizinkan aku, wahai Abu Bakar, untuk berangkat hijrah. Tanya Abu Bakar, apakah aku jadi menemani panjenengan, ya Rasulullah? Ya, Nabi Muhammad menjawab, iya benar, engkau akan jadi temanku dan akan mendampingi aku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, ambillah salah satu dari 2 ekor untaku ini. Ya, ini memang sengaja ya Rasulullah saya beli untuk kesediaan hijrah. Kapan nanti panjenengan itu menentukan hijrah kepadaku? Jawab Rasulullah, naam, tapi dengan harga Abu Bakar. Nonton Bapak Ibu. Lalu kemudian Abu Bakar menyampaikan, tentu saja ya Rasulullah, itu tidak demikian. Jadi ini adalah memang sengaja saya belikan untuk panjenengan gratis. Masya Allah. Lebih jauh, Aisyah juga menceritakan kepada. Kemudian kami mempersiapkan segala keperluan secepat mungkin. Dan kami buatkan bekal makanan yang kami bungkus dalam kantung terbuat dari kulit. Lalu Asma binti Abu Bakar. Ini Asma ini kakaknya Bapak Ibu, mbaknya, ya, mbaknya Aisyah. Itu Asma, ya. Itu memotong ikat pinggangnya untuk mengikat mulut kantong itu. Sehingga dia mendapatkan sebutan pemilik 2 ikat pinggang. Begitu Asma binti Abu Bakar, ya, putri Abu Bakar ini. Kemudian Rasulullah menemani Ali bin Abi Thalib, menemui Bapak Ibu, menemui Ali bin Abi Thalib dan memerintahkan untuk menunda keberangkatannya. Jadi Ali ini dapat instruksi dari Rasulullah itu agar supaya menunda berangkat, ya, untuk hijrah. Hingga selesai mengembalikan barang-barang titipan orang lain yang ada pada Rasulullah. Pada masa itu, setiap orang di Mekah yang merasa khawatir terhadap barang miliknya yang berharga, mereka selalu menitipkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, jadi Rasulullah ini tempat penitipan barang. Karena apa? Karena Rasulullah terkenal, Bapak Ibu. Karena Rasulullah itu adalah orang yang kena dipercaya. Jadi barang-barang itu banyaknya dititipkan kepada Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah itu menginteruskan kepada Ali agar supaya Ali bin Abi Thalib ini berangkat kemudian, gitu. Bapak Ibu begitu, nggih? Bapak Ibu,
sementara itu Abu Bakar itu memerintahkan anak lelakinya. Ini strategi, ya. Memerintahkan anak lelakinya yang namanya Abdullah bin Abu Bakar, agar menyadap berita-berita yang dibicarakan orang banyak itu ada di luar, untuk disampaikan pada sore harinya kepadanya di dalam gua itu. Nah, ini jadi Nabi Muhammad ini rupanya menuju gua, Bapak Ibu. Selain Abdullah bin Abu Bakar, ya, kepada bekas budaknya bernama Amir bin Fuhairah. Jadi ada namanya bekas budak. Ini bekas budaknya Abu Bakar yang dimerdekakan, Bapak Ibu, yang bernama Amir bin Fuhairah. Abu Bakar juga memerintahkan supaya mengembalakan kambingnya di siang hari. Oh, ini strategi ini. Dan pada sore harinya supaya digiring ke gua, ke pintu gua, untuk diperah air susunya, di samping menghapuskan jejak. Oh, kepada Asma binti Abu Bakar, itu rupanya Asma ini ditugasi, ya, supaya membawa makanan kepadanya setiap sore. Ya. Bapak Ibu, Imam Ibnu Ishaq, ya, dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Yahya bin Ibad bin Abdillah bin Zubair dari Asma binti Abu Bakar. Ia bercerita, Bapak Ibu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama bapakku, bersama ayahku, ya, Abu Bakar membawa serta semua hartanya sejumlah 6 atau 5.000 dirham. Gowo kabeh, Bapak Ibu. Ya, ini berupa emas lantakan dinar ini. Yo, dibawa oleh Abu Bakar menuju ke Madinah ini. Selanjutnya Asma binti Abu Bakar menceritakan, ya, kemudian kakeknya, ini kakeknya, itu ayahnya Abu Bakar yang sudah tua dan tidak bisa melihat, yang namanya Abu Kuhafah, datang kepada kami seraya berkata, ini datang kepada Asma ini, ya, maksudnya itu cucunya Bapak Ibu Asma ini. Demi Allah, katanya Abu Kuhafah, aku melihat anakku Abu Bakar ini berangkat meninggalkan kamu, wahai Asma, dengan membawa seluruh hartanya. Begitu. Aku merasakan begitu, walaupun aku tidak bisa melihat. Lalu kemudian Asma binti Abu Bakar menjawab, Bapak Ibu, tidak, wahai kakek. Dia telah meninggalkan kebaikan yang banyak untuk kami. Subhanallah. Bapak Ibu. Nah ini Asma binti Abu Bakar ini. Lalu aku ambil beberapa batu, katanya. Jadi ceritanya begitu. Kemudian aku letakkan di tempat di mana Abu Bakar itu menaruh uangnya, menaruh hartanya itu. Lalu aku tutupi dengan kain. Kemudian aku pegang tangannya, tangan kakekku maksudnya. Dan aku katakan kepadanya, letakkanlah tanganmu di atas uang ini. Katanya Asma. Kemudian dia meletakkan tangannya. Maksudnya tangannya kakeknya ini, Bapak Ibu Abu Kuhafah ini, di atas tadi, tempat hartanya disimpan tadi. Lalu kemudian berkata, oh, tidak mengapa, katanya Abu Kuhafah, jika dia telah meninggalkan untukmu dan ini cukup untukmu. Asma binti Abu Bakar berkata, demi Allah, sebenarnya dia tidak meninggalkan sesuatu untuk kami, tetapi dengan cara itu aku hanya ingin menyuruh kakek, ya, agar supaya kakek itu tidak ngomong, agar supaya kakek ini diem. Bapak Ibu, dikisahkan pada malam hijrah Nabi, ya, hijrah Nabi ini pada malam waktu Nabi Muhammad ini mau hijrah itu pada waktu malam, Bapak Ibu. Para pemuda Quraisy itu dengan pedang itu terhunus, telah menyanggong dan mengepung sekeliling rumah Nabi Muhammad, dan siap menyergap lalu membunuhnya jika Nabi telah keluar meninggalkan rumahnya. Begitu, ya. Pada saat itulah Allah mengutus malaikat Jibril, Bapak Ibu, untuk membawa wahyu. Oke, Pak Jandi. Halo Pak Jandi. Assalamualaikum Pak Jandi. Salam, Pak Ustaz. Mohon sewu Pak. Saya bacakan Pak Ji. Surat 36. Surat 36 itu surat Yasin, Pak. Ayat 9. Saya bacakan, Pak. Monggo.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'awshaynahum fahum la yubsirun. Enggak, Pak Ji. Iya. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ayat ini diturunkan pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar dari rumahnya, Bapak Ibu. Ngerti nggih? Pada waktu malam. Padahal di sekeliling rumah itu, rumah Rasulullah itu sudah disanggung mulai siang, Bapak Ibu. Dan mengepung ya sekeliling rumah Rasulullah itu. Akan tetapi atas izin Allah, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu lolos ya keluar rumah, Bapak Ibu. Akan tetapi apa yang terjadi? Pemuda-pemuda kafir Quraisy itu rupanya terlelap tidur semuanya. Masya Allah. Jadi tidur kabeh. Masya Allah. Dan Rasulullah itu rupanya keluar dalam keadaan tenang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika mereka itu bangun, lalu kemudian rumah Rasulullah itu langsung ya jadi digeledah semuanya. Kamar-kamar Rasulullah digeledah semuanya. Akan tetapi ternyata apa yang terjadi? Ali bin Abi Thalib pada saat itu memakai selimut hijau Nabi yang ada di kamar itu, Bapak Ibu. Itu dikira Nabi Muhammad. Akan tetapi ternyata yang tidur di kamar Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian Abi Thalib ini Ali bin Abi ditangkap, Bapak Ibu, digelandang itu keluar rumah. Kemudian dipukuli ya. Subhanallah gitu. Akan tetapi Rasulullah juga sudah pernah mewasiatkan kepada Ali. Wahai Ali, insya Allah akan memberikan jaminan kepadamu selamat. Oh, ngaten. Sehingga Ali itu Bapak Ibu mantap, Bapak Ibu ya. Jadi tidur ada di kamar Rasulullah itu. Subhanallah. Bapak Ibu, maka berangkatlah Rasulullah bersama Abu Bakar menuju Gua Sur. Peristiwa ini menurut riwayat yang paling kuat itu terjadi pada tanggal 2 Rabiul Awal. Bertepatan dengan 20 September 622 Masehi. 13 tahun setelah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Abu Bakar itu memasuki gua terlebih dahulu untuk melihat barangkali di dalamnya ada binatang buas atau ular. Di gua inilah keduanya menginap selama 3 hari, 3 malam. Setiap malam Abdullah bin Abu Bakar ini menginap bersama mereka. Kemudian turun ke Mekah pada waktu subuh. Sementara Amir bin Fuhairah datang ke gua dengan kambing-kambingnya untuk menghapuskan jejak kaki Abdullah. Ini ya, menghapuskan jejak kaki Abdullah bin Abu Bakar. Bapak Ibu, ini strategi yang luar biasa ini. Ini salah satu di antaranya kepiawaian Nabi Muhammad SAW. Dalam pada itu kaum musyrik setelah mengetahui keberangkatan Nabi mencari Rasulullah dengan mengawasi semua jalan-jalan ke arah Madinah dan memeriksa setiap tempat persembunyiannya, bahkan sampai ke Gua Sur itu. Bapak Ibu, ya, kalau panjenengan pirsa, Allah menganugerahkan, ya, rupanya pintu gua itu ditutup itu oleh Allah itu dengan rumah atau sarang laba-laba. Kemudian di sebelah kanan daripada gua itu rupanya ada burung merpati, Bapak Ibu, yang di situ membuat sarangnya. Sehingga ya para orang-orang kafir Quraisy yang pada saat itu mengejar Nabi Muhammad rupanya tidak menduga
bahwa ternyata di gua itu ternyata ada 2 orang. Subhanallah. Saat itu Rasulullah dan Abu Bakar mendengar langkah-langkah kaki kaum musyrik di sekitar gua itu. Sehingga Abu Bakar merasa khawatir dan berbisik kepada Nabi. Ngerti Bapak Ibu? Seandainya di antara mereka ada yang melihat ke arah kakinya saja ya Rasulullah, niscaya mereka akan melihat kami. Tetapi dijawab oleh Nabi, wahai Abu Bakar, janganlah kalian kira hanya berdua saja kalian di sini. Sesungguhnya Allah beserta kita. Wah, ngerti Bapak Ibu? Allah menutup mata kaum musyrik sehingga tak seorang pun melihat ke arah gua itu dan tak seorang pun di antara mereka berpikir tentang apa yang ada di dalamnya. Nah, karena apa? Karena rupanya Allah menganugerahkan Bapak Ibu perlindungan kepada 2 orang ini. Subhanallah. Setelah tidak ada lagi yang mencari dan setelah datang Abdullah bin Uraikid. Ini Abdullah bin Uraikid ini rupanya seorang Yahudi Bapak Ibu yang masih kafir gitu ya. Memandu jalan ya yang pada saat itu mendapatkan gajian. Dan ini sepenuhnya ditanggung oleh Abu Bakar untuk menunjukkan jalan rahasia ke Madinah. Maka berangkatlah keduanya menyusuri jalan pantai dengan dipandu oleh Abdullah bin Uraikid ini. Pada waktu itulah kaum Quraisy mengumumkan tawaran bahwa siapa saja yang dapat menangkap Muhammad dan Abu Bakar akan diberi hadiah sebesar harga diat tebusan masing-masing dari keduanya. Masya Allah. Jadi ada dalam satu riwayat Bapak Ibu, siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad dan Abu Bakar, maka akan digaji 100 unta. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itulah kaum Quraisy mengumumkan tawaran itu sayembara bahwa siapa saja yang dapat menangkap Muhammad, maka akan digaji 100 unta itu. Akan tetapi bagaimana? Ya, sayembara itu lalu kemudian ditanggapi oleh ada seorang sahabat yang namanya Suraqah bin Jaksum. Bapak Ibu, tiba-tiba datanglah kepada mereka seorang laki-laki sambil berkata, ini seorang laki-laki berkata, wahai para sahabat, saya baru saja melihat beberapa bayangan hitam di pantai. Saya yakin mereka adalah Muhammad dan sahabatnya. Lalu Suraqah pun rupanya mafhum Bapak Ibu, paham. Suraqah diem. Bahwa mereka adalah memang betul Muhammad itu. Tetapi dengan pura-pura Bapak Ibu, ia berkata, bukan, katanya Suraqah. Mereka adalah si fulan dan si fulan yang sedang bepergian untuk suatu keperluan. Lalu ia berhenti sejenak, kemudian menunggang kudanya untuk mengejar rombongan itu. Wah, jadi Suraqah ini berarti Bapak Ibu, ya, kudanya langsung kemudian dinaiki, dipacu Bapak Ibu. Wah, ya, menunggang kuda ini, ya, untuk mengejar rombongan Nabi Muhammad ini. Hingga ketika telah sampai di dekat Rasulullah, tiba-tiba kudanya itu tersungkur. Dan dia pun jatuh terpelanting. Kemudian dia bangun lagi dan mengejar lagi sampai mendengar bacaan Nabi. Ya, berkali-kali Abu Bakar menoleh ke belakang sementara Rasulullah berjalan terus dengan tenang. Tetapi tiba-tiba Suraqah bin Jaksum ini terhempas lagi dari punggung kudanya dan terpelanting jatuh. Ia bangun lagi Bapak Ibu dengan tubuh berlumuran tanah. Kemudian berteriak memanggil-manggil. Muhammad, Muhammad. Ya, aku minta ditolong, selamatkan aku. Tatkala Rasulullah dan Abu Bakar itu menghampirinya, ia minta maaf dan mohon supaya Nabi sudi mendoakan. Oh, subhanallah, ini jadi begini. Jadi maunya itu ingin membunuh, ingin menangkap Nabi Muhammad. Ternyata Suraqah justru minta ya agar supaya itu didoakan, ya, didoakan oleh Nabi Muhammad. Ini kan aneh Bapak Ibu, ya. Dan kepada Nabi ia menawarkan bekal perjalanan. Oh, ngatan. Justru Suraqah ini rupanya menawarkan perbekalan untuk perjalanannya ini. Akan tetapi Nabi Muhammad menjawab, wahai Suraqah, kami tidak membutuhkan itu. Yang ku minta
supaya kamu tidak menyebarkan berita tentang kami. Suraka menjawab, baiklah. Maka pulanglah Suraka, dan setiap bertemu dengan orang-orang yang mencari Rasulullah, dia selalu menyarankan supaya kembali saja. Bapak Ibu, demikianlah kisah Suraka ini. Di pagi hari ia bersikeras ingin membunuh Nabi, tetapi di sore harinya ia berbalik menjadi pelindung Nabi. Sesampainya beliau di Kuba, Rasulullah disambut dengan gembira oleh penduduknya. Bapak Ibu, akhirnya Rasulullah sampai ke Madinah. Dan ini menurut ulama sejarah, rupanya membutuhkan waktu lebih kurang itu 2 minggu. Ada yang mengatakan itu sampai 28 hari, Bapak Ibu. Sampai di Madinah.